Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pemirsa MSA TV yang dirahmati Allah, saya di sini ingin menyampaikan tentang beberapa pesan dan prinsip tentang mengajarkan anak di zaman sekarang ini. Saya akan mengutip satu ayat dari Al-Quran Al-Karim. Qala Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat ini menceritakan tentang sebuah kisah, yakni kisah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam naik ke atas Ka'bah. Apa yang mereka lakukan di atas Ka'bah? Mereka berdoa kepada Allah. Apa yang mereka doakan? Rabbana taqabbal minna, yani terimalah amal-amal kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau adalah yang maha mendengar segala sesuatu dan maha mengetahui apa yang kami perlukan. Sungguh ini adalah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat bagus kata-katanya, dan ayat ini memiliki cerita yang menginspirasi, terutama untuk menghindarkan anak dari hal-hal yang negatif. Dalam ayat tersebut ada beberapa prinsip-prinsip dalam mengajarkan anak, yaitu yang pertama adalah ad-du'a lahum. Ma ma'na ad-du'a lahum? Ad-du'a lahum adalah mendoakan mereka kebaikan, mendoakan mereka dengan tulus, mendoakan mereka dengan sangat tulus dengan kebaikan, mendoakan mereka faqih fiddin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah istisy'ar bi ni'matillah. Apa itu istisy'ar bi ni'matillah? Istisy'ar bi ni'matillah adalah merasakan nikmat yang Allah berikan. Apa yang nikmat yang Allah berikan adalah anak itu. Orang tua, sebagai orang tua harus mendidik anaknya dengan baik, harus menjaga anaknya dengan baik. Kita merasakan nikmat Allah, kita harus bersyukur. Dengan cara bersyukur kita adalah menjaga anak. Anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena di sini, di zaman sekarang ini, sudah mudorot sudah ada di mana-mana. Poin berikutnya adalah isfalu awqatahum, yani bima yufiduhum. Yani kita harus memanfaatkan waktu mereka, mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan membuat mereka merasa bosan. Kita meskipun orang tua ya, sebagai orang tua ya, saya bukan orang tua yang berpengalaman. Orang tua harus benar-benar bersama dengan anaknya, meskipun orang tua sudah dari kantor misalkan, sibuk, pulang ke rumah, punya waktu luang, bersama anaknya itu harus benar-benar dimanfaatkan. Mungkin berbicara bersama, bercanda bersama, tertawa bersama, atau belajar bersama, dan lain sebagainya. Yang penting orang tua jangan membuat anak bosan, merasa bosan, dan harus mengisi waktu mereka dengan bermanfaat. Poin berikutnya adalah taklifu bijalalil a'mal. Jadi memberikan mereka sesuatu yang menantang atau pekerjaan yang menantang. Atau misalkan mereka belum bisa ngepel atau belum bisa nyapu di rumah. Nah, berikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka. Sebagai orang tua harus mengedukasi anaknya dengan hal-hal ya, mulai dari hal-hal yang kecil sampai nantinya di hal-hal yang sudah besar, mungkin seperti manage uang dan lain sebagainya. Poin berikutnya adalah isyraqahum a'malal walidain, atau melibatkan anak di pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Misalkan ada orang tua, misalkan ibu rumah tangga, melibatkan anaknya, misalkan anaknya disuruh ngebantu ngepel atau disuruh ngebantu nyuci piring, nyuci baju, dan lain sebagainya. Orang tua tidak boleh meremehkan anaknya. Orang tua harus percaya kepada anaknya bahwa anaknya bisa melakukan suatu hal, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, harus percaya. Dan tidak boleh meremehkan anaknya. Poin berikutnya adalah izharu hasanan al-qudwah. Apa itu izharu hasanan al-qudwah? Yani orang tua harus menjadi teladan yang terbaik bagi anaknya. Orang tua adalah sosok yang tinggal
bersama anaknya di satu atap, di satu rumah. Anak sering melihat orang tuanya, anak sering mencontoh perbuatan orang tuanya. Maka orang tua harus memiliki adab, akhlak, perkataan, perbuatan yang baik, yang bisa dicontoh dengan anaknya, yang bisa dicontoh oleh anaknya. Karena anak adalah cerminan dari orang tuanya. Ketika di luar, anak ketika tidak dididik itu pasti terlihat. Dan anak mencontoh orang tuanya. Dan perilakunya di luar rumah itu adalah contohan dari orang tuanya. Itu pasti sangat terlihat. Makanya orang tua harus benar-benar menjadi contoh teladan yang terbaik bagi anaknya. Poin berikutnya adalah aksarul amal minal qaul. Apa itu aksarul amal minal qaul? Yani orang tua harus memperbanyak tindakan, memperbanyak perbuatan dibanding qaul, dibanding perkataan. Misalkan ada anak yang ketika dijelaskan orang tuanya dengan kata-kata mungkin kurang paham. Misalkan anak ini belum tahu cara ngepel. Nah, dijelasin sama orang tuanya pakai kata-kata, anak ini kurang paham. Maka kita praktekkan sendiri. Misalkan kita setiap hari terapkan untuk ngepel. Akhirnya anak kita ngelihat, akhirnya anak itu mungkin, oh begitu caranya. Ternyata caranya benar tuh begitu. Mungkin anak bakal lebih masuk caranya, lebih paham. Dan akan diterapkannya dengan baik dengan yang orang tua mau. Mungkin begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.